Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Sudah sarapan belum? Sudah. Lemes banget. Udah ada yang tahu hari ini pelajaran apa? Pelajaran IPS Bu. IPS ya, baik. Kita mulai pelajaran hari ini dengan materi yaitu masa persiapan kemerdekaan Indonesia dan proses perumusan dasar negara. Baik, Ibu jelaskan dulu ya. Dalam Perang Pasifik, armada militer Jepang semakin terdesak. Pulau Halmahera dan Pulau Morotai di Maluku sudah jatuh ke tangan sekutu. Keadaan ini mendorong pemerintah Jepang untuk mengambil hati rakyat Indonesia. Pada bulan Juli 1944, Jenderal Kuniaki Kaiso yang ketika itu menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang mengumumkan bahwa Indonesia diperkenankan merdeka di kemudian hari. Dalam situasi yang semakin kritis, pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Jepang mengumumkan 3 tindakan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bisa disebut juga dengan BPUPKI. Yang kedua, mempersiapkan lembaga latihan nasional yang melatih dan mendidik calon pemimpin negara yang baru. Yang ketiga, memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, sedangkan wakil ketua dijabat oleh Raden Panji Suroso. Tugas pokok BPUPKI ialah menyiapkan organisasi pemerintahan yang akan menerima kemerdekaan dari pemerintah Jepang. Pada tanggal 28 Mei 1945 diadakan upacara pembentukan BPUPKI di Jalan Pejambon, Jakarta. Dalam upacara tersebut, Jepang diwakili oleh Jenderal Itagaki, Panglima Tentara Wilayah ke-7 yang bermarkas di Singapura, dan Letnan Jenderal Nagano, Panglima Tentara ke-16 yang menguasai Jawa dan Madura. Pada tanggal 1 Juni 1945, rapat mendengarkan pidato Insinyur Soekarno. Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno atau disebut juga Bung Karno mengatakan bahwa dasar negara Indonesia merdeka adalah Pancasila, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasional atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selain itu juga Bung Karno dalam rapat BPUPKI tersebut juga Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dan dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama Peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Nah, rapat BPUPKI Indonesia juga berhasil membentuk sebuah panitia yang disebut Panitia 9. Anggotanya terdiri dari 9 orang, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Handes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Ya, yang ketiga itu anggotanya Mr. Ahmad Subarjo. Yang keempat
Abdul Kahar Muzakir. Yang kelima, Adi Kurno Cokroyoso. Yang keenam, Kiai Haji Wahid Hashim. Yang ketujuh, Muhammad Yamin. Yang kedelapan, Amir Maramis. Yang kesembilan, Haji Agus Salim. Nah, rumusan panitia ke-9 itu kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Lalu, rumusan dasar negara yang resmi bukan rumus-rumusan individual yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo maupun Insinyur Soekarno. Dasar negara yang resi juga bukan rumusan panitia kecil. Pancasila dasar negara yang resmi adalah rumusan yang disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan itu berbunyi yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau tanya, pada tanggal berapa Insinyur Soekarno dilahirkan dan tempatnya di mana? Pada tanggal 1 Juni 1901 di Surabaya. Pinter. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Pada tanggal berapa dan di mana Muhammad Hatta dilahirkan? Tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Pinter. Dari kita, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.